wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian dari Anda semua, awak media. Ya, saya dapat laporan tadi, ada yang menunggu dari siang jam 1 ke sini. Ya, minta maaf barangkali baru bisa tiba di jam berapa tadi, jam 5. Ya, kemudian kita paling tidak kita keluar kita konsolidasi sedikit dengan tim di atas, di lantai 9 kita rapat. Selain perkenalan juga saya mendengarkan, mereka mendengarkan, atau Bapak tim ini mendengarkan pandangan-pandangan dan juga sikap saya. Nah, kemudian akhirnya saya bisa tatap muka dan jumpa dengan Anda semua. Dan yang kedua, saya minta maaf, saya tadi diberitahu ada preskon, cuman memang belum ada perangkat sound systemnya. Saya kira nanti ini teguran lah ya untuk BGN. Informasi itu penting dan harus disampaikan dengan cara yang baik, maka alat itu juga harus dalam keadaan baik. Ya, jadi saya minta nanti dari tim internal nanti saya akan sampaikan ke Bu Lili, Bu Sestama untuk menyediakan tempat supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Tadi pesan Presiden seperti apa, Pak? Dan banyak sekali PR di BGN. Yang pertama akan dikerjakan apa, Pak? Yang pertama begini ya, satu, bahwa kita sadar, kita mengakui dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita, ya. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas kepada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan, dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin, ya, di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk, sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya, saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan. Namun, kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person harus bisa by system, trust in system, gitu saya mengatakannya. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis, aturan, dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan, tentu saja ini tidak bisa overnight, kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan, kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan
yang benar kita tegakkan, yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru gitu. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua. Ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Sekali lagi kami mendengarkan, I'm listening, we are listening. Kasus keracunan dan penipuan di titik SPG Pak sudah ada strategi? Oh ini ya nanti kita, ya sudah ada beberapa, saya sedikit banyak kan ngerti ya karena di awal-awal dulu waktu bahas MBG saya juga bagian dari orang yang terlibat, kemudian saya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga kita sedikit banyak bersinggungan karena memang terkait rantai pasok dan lain-lain, dan di situ banyak juga masukan-masukan, keluhan-keluhan dan saya mendengarkan itu. Selain itu saya juga adalah orang politik, saya adalah Ketua Gerindra Jawa Tengah, ya tentu saja kader-kader itu juga lapor, ini begini Mas Dar, ini begini Mas Dar, ya tentu saja ini semua. Jadi tapi semua informasi itu ada yang sudah saya catat, tinggal nanti kita elaborasi dengan internal dan juga kita menerima masukan dari eksternal. Jadi percayalah bahwa saya nyatakan di sini, saya sudah ngomong juga di sana, saya kalau ada orang yang ngaku-ngaku gitu ya misalnya ya, ngaku-ngaku saudaranya Mas Dar lah, ngaku keluarga lah, ngaku temen lah, ngaku alumni lah, ngaku siapapun. Kemudian minta atensi lah, minta perlakuan khusus lah, minta duit lah, neken-neken internal kita lah, neken-neken SPPI lah, siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatan yang nggak benar, saya pastikan tidak ada hubungannya. Silahkan dilaporkan saja ke pihak berwajib. Saya nggak akan, siapapun itu saya nggak peduli. Ya. Mas Dar, kerjanya ini kerja pertama tim untuk di internal. Kan tadi ngomong supaya optimisme ada yang di BGN dan di apa arahan pertama yang utama yang tadi di? Ya kita itu tadi yang hukum, yang enggak ya kita harus kerja kan enggak semua gitu. Kita kan azas praduga bersalah serahkan kepada pihak berwajib, dan yang tidak ya harus kerja gitu. Dan saya tadi juga sampaikan, kalau merasa berat ya saya kira saya minta ya mungkin beberapa orang di posisi boleh mengajukan surat, misalnya dia mau kembali ke instansi lain atau dia mau pindah atau apa, saya persilahkan. Karena kita ingin gerak cepat, efektif, efisien, cepat, itu kemudian bisa satu persatu masalah kita selesaikan. Pak, tadi di atas, Pak. Mas Dar, anggaran MBG kan yang paling besar ya, tapi punya tunggakan 1,6 triliun di tahun 2025. Gimana cara mengevaluasi itu, Mas? Nanti aku cek ya. Baru juga dilantik, bos ya. Di atas tangannya dingin Mas waktu dimakamkan itu seperti apa Mas tadi Mas? Emang berat banget Mas. Aku salaman sama kamu ya? Iya. Ya, begini Mas ya, apapun kan gini Pak. Ya, kita jujur pada diri, saya jujur pada diri saya sendiri ya. Orang itu mendapatkan amanah lebih besar tentu saja punya rasa kebahagiaan. Tapi di atas atau di samping kebahagiaan kan di situ ada tanggung jawab besar ya. Jadi ya tentu saja kenapa kok tangannya dingin ya. Kita kan bukan mikirin senengnya, tapi kita bukan mikirin jabatannya, bukan mikirin prestisnya, tapi kita mikirin pekerjaannya ya. Karena ini saya kira tugasnya besar, grande. Kemudian seluruh kamera ini ya, semua ini kamera kan nyuting saya ya tentu saja ada itu saya anggap sebagai bagian dari rasa atau
cara tubuh saya mengeluarkan rasa tanggung jawab yang ada di dalam hati saya. Semoga seperti itu ya. Soal Dewan Pengawas gimana? Dewan Pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut. Ya tentu saja kita sih intinya kerja benar. Ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Enggak ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan. Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang nggak benar ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk semua inisiatif. Mas, tadi dibahas penggunaan tadi di atas dibahas efisiensi anggaran nggak? Hah? Wamentan mungkin sebaiknya tanya ke Mensesnek ya. Tadi kan di preskon disampaikan saya tidak lagi menjabat sebagai Wamentan. Dan Pak Prasen sudah jawab juga tadi, ya kan bahwa belum sekarang ini kan gitu. Jadi ya tunggu aja kalau menurut saya ya. Tadi di atas dibahas Mas Ter. Saya cek. Menurut saya sih gini ya. Intinya itu kan adalah ini sama seperti di pertanian yang saya hadapi selama ini ya. Melibatkan semua hal semua. Intinya asas tujuan. Ya kan, mohon maaf ini aku komentar sedikit tentang pertanian gitu. Wah ini kok pakai tentara, pakai polisi. Loh, bagi pompa ini di musim paceklik kemarau ini, itu ada 70.000 pompa itu. Itu kalau kita bagi karena relokasi anggaran, tahun 2024 nih khususnya, yaitu pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Kenapa? Karena nggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk baginya nggak ada. Nah kemarin ada yang nanya mahasiswa ke saya, ya udah kalau gitu tentara sama polisinya nggak usah bantu deh, udah nanti saya kerahkan mahasiswa nggak pakai gaji, mau nggak mau gitu. Jadi ini intinya gini, saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik. Ya sasarannya jelas, sasarannya itu anak-anak cukup gizi aman, jadi aman dan cukup gizi. Dan kemudian berdampak kepada ekonomi di lokal. Jangan sampai, tapi dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak, dan lain-lain, dengan satu syarat, semua bahannya itu harus juga benar. Ya kan maksudnya standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain itu kan karena memang selain cara ngolahnya kan ada juga yang dari bahan bakunya yang barangkali itu tadi tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya kualitasnya nggak gitu bagus gitu loh. Jadi kita belajar sana. Saya pelajari dulu. Jadi ya ini kan baru dilantik bos, ya kan. Sama Pak Presiden target khusus dari Presiden. Target khusus ya efektif, efisien, cepat selesai gitu loh. Jadi Pak Presiden satu arahannya, you have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Caranya bagaimana? Caranya adalah love your people and use your common sense. Bapak ini dari organik Kementan biasa ini Bapak ini ya. Iya kan? Bapak kan biasa mangkal di tempat saya nih. Jangan kejem-kejem lah pertanyaan ya. Ya. Ya udah ya ini semua lah kalian tahu lah ya kan. Ya ini semua. Ya apa? Mas. Pak Mentan full support. Mas ada isu tekanan ke kepala BGN sebelumnya dari asosiasi? Saya nggak tahu. Ya kita itu tadi saya punya prinsip tadi ya, love your people and use your common sense. Jadi kita didasari pada hati yang baik, mencintai rakyat, mencintai sesama, mencintai keluarga, mencintai saudara. Dan use your common sense. Jadi ya dengan akal sehat ya. Kita yang benar, saya kira secara akal kalau benar itu kemudian kita tinggal cek dasar hukumnya harusnya sih oke lah ya. Tadi saya bilang juga kalau orang itu misalnya, iya kan, orang misalnya bisik-bisik terus rapat-rapat di rahasia 4 mata, kemudian ya udahlah kita terang benderang aja ya. Indonesia cerah, nggak perlu gelap-gelap. Ya, jadi kalau yang gelap-gelap itu biasanya TC gelap ini biasanya ya mencurigakan ya, curigation kita gitu ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Aku minta didukung ya, saya mohon, saya tahu lah
bahwa MBG, BGN, MBG ini tema yang besar, kemudian rame di mana-mana, di media maupun di sosmed. Ya, jadi saya mohon gimana ya istilahnya itu, saya paham orang itu kemudian gampang sekali membuat sensasi dengan tema MBG, gampang sekali. Kemudian jadi viral, mungkin jadi bangga, tapi maksud saya seviral apapun nggak ada masalah. Tapi saya ingin ya itu kemudian diberitakan atau diposting kebenaran. Kalau ada pelanggaran itu memang ada kebenarannya. Jangan sampai kita kemudian ada hoax, ada fitnah, ya kan, kemudian ada misinterpretasi, jadi sengaja misinterpretasi atau mungkin barangkali mohon maaf kasarannya, jeleknya, sabotase dan lain-lain, please lah. Ya ini kita kerja bareng, kerja semua, dan saya minta semua, saya mohon kepada awak media dan semuanya untuk kemudian secara arif dan benar. Ya, bukan kok saya ini kemudian nggak mau ditunjukkan sesuatu yang jelek, bukan, tapi please lah, jangan kemudian beritanya adalah berita yang tidak benar. Itu aja. Terima kasih ya. Thank you, makasih. Terima kasih, Mas.